Bab 75. Diunggah oleh baca suara. Noda darah mulai menyebar melalui sisa-sisa kemejaku saat aku nyaris berhasil menghindari tombak tanaman merambat yang diarahkan langsung ke hatiku. Jantungku berdegup kencang dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan tulang rusukku karena memikirkan kematian yang membayang di hadapanku. Aku hampir mati. Sensasi ini terasa berbeda dari pengalaman mendekati kematian lainnya yang saya miliki. Itu hampir seketika, aku bisa saja mati dalam sepersekian detik itu, dan itu pasti karena tes, tidak kurang. Saya tahu wanita berbahaya. Nyaris menghindari sulur, aku meringis merasakan darah menetes di pipiku. Aku hampir terkekeh melihat situasi lucu yang mengaduk-aduk pikiranku. Tangan kakek Virion benar-benar berada di atas kepompong, tetapi begitu aku mendekatinya, sekumpulan tanaman merambat seperti tombak secara otomatis mengunci diriku untuk pembunuhan itu. Aku tahu, jauh di lubuk hati, Tes masih marah padaku. Aku menangkis sulur gelap berikutnya, seperti tombak sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Kepompong yang melilit Tes mulai mengembang ketika tanaman merambat yang tak terhitung mulai muncul dari tanah di bawahnya. Papa, kamu baik-baik saja. Saya mendengar kicauan Sylvie dekat kakek. Bahu kakek Virion mengendur saat dia menghela napas lega. Aku pikir kamu hampir mati, bocah. Apa yang terjadi sekarang? Iya, itu, agak terlalu dekat untuk kenyamanan, dan aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sekarang, kakek. Mungkin cucu perempuanmu tidak begitu menyukaiku lagi. Aku berhasil menembaknya dengan seringai, membuatnya tertawa meskipun situasi di mana kami berada. Setelah lapisan tanaman merambat tebal terjalin di sekitar yang sudah ada yang membentuk kepompong Tes, puluhan sulur mulai memposisikan diri untuk, sekali lagi, menembak ke arahku. Hanya aku. Apa yang kita lakukan? Sylvie, yang bertengger di sebelah kakek, memiringkan kepalanya dengan bingung, karena, musuh, adalah, mamanya. Petik 2. Aku ingin kau tinggal bersama kakek Virion. Dia hanya membidikku untuk beberapa alasan. Setelah menghindari keluarnya sulur-sulur, aku memposisikan diriku menjauh dari kakek dan Sylvie. Kakek kehabisan semua mapnya karena menekan aura gelap selama hampir 2 hari berturut-turut sementara Sylvie lebih baik tidak ikut campur sampai aku tahu persis apa implikasinya. Terlebih lagi, Tes menjadi lebih kreatif dalam serangannya, gelombang sulur berikutnya bahkan dipenuhi duri tajam. Semakin aku menghindari tombak tanaman merambat, semakin yakin aku bahwa binatang buas itu akan mati untuk mencoba membunuh hanya aku. Itu juga tidak membantu bahwa cincin saya terbakar ke tingkat yang hampir tak tertahankan. Mungkinkah kehendak wali kayu tua itu berharap mendapatkan penebusan dariku karena akulah yang mengalahkannya di ruang bawah tanah? Jika itu benar-benar terjadi, saya berharap saya hidup cukup lama untuk mengetahuinya. Iklan. Frustrasi, saya menarik pedangku dari cincin dimensi saya, tetapi ketika saya melakukannya, sesuatu yang lain keluar dengan itu. Sementara daun sebalat muncul tepat di tanganku, sebuah bola kecil yang bersinar meluncur keluar dari cincin menuju ke pompong. Itu adalah bola yang diberikan oleh pemilik toko tunawisma. Bola bening, seukuran kelereng, berkilau dengan serangkaian warna saat melesat ke arah kepompong yang membesar. Apa-apaan? Kakek Virion menyadarinya juga, tetapi dia hanya menatapku dengan bingung, mungkin berpikir bahwa aku sengaja melakukannya. Garis-garis cahaya keluar dari celah-celah di sela-sela tanaman merambat saat bola itu terbenam ke dalam kepompong. Bahkan sebelum kami sempat bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, sebuah ledakan terjadi dari dalam kepompong, memperlihatkan Tes yang telanjang, berambut hitam yang mengancam. Saat bola itu tenggelam ke dalam perutnya di mana inti mana berada, kulit sakit-sakitan Tes kembali normal. Tidak, di luar normal. Kulit mutiara sekarang sempurna tanpa cacat tampak benar-benar memancar ketika rambut hitamnya berubah menjadi rona perak gunmetal aslinya. Penampilan fisiknya bukan satu-satunya hal yang berubah. Saat bola itu menghilang sepenuhnya di dalam perutnya, tubuh Tes yang tidak sadar sepenuhnya tertutupi oleh aura yang belum pernah kulihat sebelumnya, sangat berbeda dari mana biasa yang ada di atmosfer, dengan cara yang hampir mistis. Di sekelilingnya adalah nyala api yang terdiri dari permata zamrud yang cemerlang. Jutaan bara hijau berbentuk daun membentuk aura unik ini. Saat aura zamrud meluas, tanaman merambat yang tadinya hitam berubah menjadi hijau giok yang tenang. Bahkan ketika aura yang memikat semakin dekat, untuk beberapa alasan, aku tidak takut. Sebelum mencapai salah satu dari kita, aura menyusut kembali dan menghilang. Ketika sosok Tes jatuh, saya melompat dan mengeluarkan mantel yang saya gunakan saat saya seorang petualang, dengan cepat membungkusnya di sekitar tubuh telanjangnya saat saya memegangnya di lengan saya. Aura gelap yang memenuhi ruang pelatihan benar-benar hilang, dan yang lebih penting, Tes aman. Tidak sekarang, Arthur. Terlalu cepat, gumam Tes ketika wajahnya menunjukkan senyum genit. Dia benar-benar aman. Hahaha. Lega menyapu saya tertawa. Aku tertawa sepenuh hati pada pembicaraan tidur Tes dan hanya pada kenyataan bahwa dia baik-baik saja. Iya. Kakek Virion berlari dengan Sylvie menjuntai dari rambut putih panjangnya. Dia baik-baik saja, kakek. Dia hanya tidur sekarang. Aku menurunkannya dan jatuh ke pantatku karena semua kekuatan yang tersisa, meninggalkanku. Baik Sylvie dan Graham mulai dengan cermat memeriksa Tes yang tertidur sebelum mereka menghela napas lega juga.
Petik 2. Dia baik-baik saja. Kakek merosot di sampingku sementara Sylvie meringkuk di sebelah tes. Untuk sesaat, kami hanya menatap kosong pada ujung lain dari tempat pelatihan, terlalu lelah untuk berpikir. Petik 2. Jadi, apakah kamu mendapatkan perhatian yang bagus? Memalingkan kepalaku, aku bisa melihat seringai kakek Virion tumbuh begitu lebar sehingga aku agak terkejut bibirnya tidak sobek. Dia 13 tahun. Hampir 14, dia mengoreksi ketika dia mengalihkan pandangannya yang melembut ke arah Tesia. Aku senang kamu baik-baik saja, bocah. Gadis ini akan hancur jika dia tahu kamu belum berhasil. Dia berhenti. Petik 2. Dan terima kasih, karena telah menyelamatkan cucuku di ruang bawah tanah, dan sekarang. Suara Virion menjadi lebih lembut, hampir bergumam, ketika dia mengatakan ini. Apa yang membuatmu berpikir aku menyelamatkan putrimu, kakek? Saya menjawab tanpa bangun, menggunakan tangan saya untuk menopang kepala saya. Sebut saja itu intuisi seorang kakek. Dengan kemampuanmu, aku tahu bahwa jika kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak akan berakhir dalam situasi berbahaya seperti ini. Jadi sekali lagi, terima kasih. Ketulusan dalam suaranya dikonfirmasi sebagai miliknya. Mata bertemu mataku. Lupakan. Jangan terlalu serius seperti itu tiba-tiba, kamu membuatku takut. Aku berguling ke sampingku, punggungku menghadap kakek Virion. Jadi, kapan kamu kembali? Keluargamu tahu kamu masih hidup, kan? Kakek menjawab. Tentu saja, aku pulang ke rumah tadi malam dan bahkan menghabiskan beberapa waktu dengan keluargaku sebelumnya hari ini. Keheningan melayang di antara kami selama beberapa detik sebelum aku berbicara lagi. Kakek, aku minta maaf. Aku seharusnya bergegas kembali. Aku hanya berasumsi bahwa dia akan baik-baik saja setelah dia bangun sejak dia melewati kaki terakhir asimilasi dengan binatang buasnya akan kembali di ruang bawah tanah. Jika aku tahu hal-hal bisa salah seperti ini, aku akan bergegas ke sini segera setelah aku kembali. Aku berbalik untuk melihat Virion, hampir memohon. Kembali ketika saya berasimilasi dengan wasiat Sylvia, saya ingat Virion menjelaskan kepada saya bagaimana ada satu gelombang perjuangan terakhir dari wujud sibis sebelum asimilasi sepenuhnya berakhir, bagaimana itu normal. Saya seharusnya sudah bersiap untuk yang terburuk. Saya hampir kehilangan dia hari ini. Pikiran ini membuatku takut lebih dari yang pernah aku yakini dalam kehidupan masa laluku. Orang tuamu mungkin memiliki kekhawatiran yang adil untuk membesarkanmu, ya. Tanpa diduga, kakek Virion mengeluarkan suara terkekeh lembut. Iya, kurasa, jawabku, terlempar oleh pertanyaannya yang tiba-tiba. Kamu melakukan yang baik untuk pergi ke keluargamu terlebih dahulu. Tesia memiliki keluarganya untuk merawatnya. Dia tidak sendirian, kamu tahu. Kamu mungkin memikirkan hal ini ketika kamu memutuskan untuk menghabiskan hari dengan mereka. Keluargamu mungkin membutuhkan kamu untuk berada di sana untuk mereka juga, karena kamu memberi mereka cukup ketakutan. Jangan lupa itu dan jangan menyesal kamu menghabiskan banyak waktu yang dibutuhkan dengan keluargamu. Kakek Virion menepuk punggungku, menghibur. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya bersyukur bahwa dia mengenal saya cukup baik tanpa perlu penjelasan, atau alasan. Sekali lagi, kesunyian yang tenang menyelimuti kami sampai aku akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah mencengkeram benakku. Hei, kakek, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Six Lands? Tanyaku ketika tatapanku terfokus pada Sylvie, yang akhirnya tertidur, meringkuk di sebelah tes. Petik 2. 6 Lands. Mengapa rasa ingin tahu yang tiba-tiba? Virion bertanya setelah beberapa saat. Saya tidak menanggapi. Apa sebenarnya yang ingin kamu ketahui tentang mereka? Menerima keheningan saya, dia merespons dengan bijaksana. Seberapa kuat mereka? Setelah sedikit berpikir, saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Dia menghembuskan napas yang lambat dan memanjang. Biarkan aku mulai dengan menanyakan ini kepadamu, seberapa kuat kau membayangkan penyihir inti putih menjadi? Alisku berkerut ketika aku mulai menghitung berapa banyak penyihir yang diperlukan untuk menahan satu penyihir inti putih. Karena butuh kira-kira sekitar 20 penyihir inti kuning solid untuk menahan penyihir inti perak tunggal, akankah dibutuhkan penyihir inti perak lebih sedikit dari itu untuk mengalahkan penyihir inti putih? Atau apakah level daya meningkat eksponensial? Aku tidak begitu yakin, kakek, kataku akhirnya, kalah. Untuk membuatnya lebih mudah bagimu, kami akan menggunakan diriku sebagai figur pengukuran. Aku tidak pernah ingat secara eksplisit mengatakan ini kepadamu, tapi aku adalah seorang mage kor pertengahan perak. Butuh sekitar 10 dari aku untuk menjaga satu penyihir inti mit putih di teluk, dan itu menjadi optimis. Kakek Virion tertawa terkekeh. 10 dari kalian, gumamku pelan. Sekarang, Cynthia berwarna perak tinggi. Bahkan setelah bersikap murah hati, akan butuh sekitar 6 atau 7 dari dirinya untuk mempertahankan satu inti mit white. Dia mengangkat bahu ketika dia berbicara. Petik 2. Aku tidak bisa membayangkan diriku yang sekarang mampu mengalahkan banyak Virion atau Gutskis. Mungkin jika aku akan melepaskan fase kedua dari kehendak nagaku, aku mungkin hampir tidak bisa bersaing dengan 3 Grampa Virions, namun, kekurangannya akan luar biasa. Aku tidak mengerti, dari mana tokoh-tokoh kuat yang tidak normal ini berasal, dan mengapa mereka tidak memutuskan untuk hanya mengambil kendali kerajaan. Maksudku, dengan kekuatan mereka,
tidak seperti raja atau ratu yang bisa memberi mereka banyak pertarungan. Apa yang membuat keluarga kerajaan berkuasa ketika ada penyihir inti putih yang mampu membantai mereka dan pasukan mereka dengan mudah? Tanyaku, mencoba memahami sistem pemerintahan dunia ini. Kau memiliki poin yang sangat bagus. Kau benar, hanya dengan kekuatan saja, Six Lands, atau penyihir inti putih manapun, mungkin bisa melenyapkan kerajaan sendiri. Dia melirik ke arah Tess untuk memastikan dia ada di sana. Masih tidur. Sebelum aku mengatakan sesuatu lagi, ini perlu dirahasiakan dari Tessia. Aku ingin dia tetap tidak tahu tentang ini. Masalah gelap, setidaknya sampai dia lebih tua. Kakek Virion memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia memandangi cucunya. Aku akan merahasiakannya, aku mengangguk. Aku akan menjelaskan dari mana mereka datang setelahnya, tetapi kekuatan masing-masing dari Six Lands. Mereka sekarang berada di atas penyihir inti putih biasa, tetapi sebelum dianugerahi gelar bangsawan, kebanyakan dari mereka sebenarnya hanyalah penyihir inti perak. Berbicara dengan ekspresi yang jauh dan damai. Hah, itu tidak masuk akal, aku hendak membantah. Berat, apakah menurutmu keluarga kerajaan, tanpa kekuatan besar yang sesuai untuk tahta, dapat tetap berkuasa sejak awal 3 kerajaan? Ekspresinya yang damai menghilang ketika dia menatapku dengan wajah yang jelas menggambarkan perasaannya yang campur aduk. Dia melanjutkan, ini adalah informasi rahasia yang hanya dibagikan kepada keluarga kerajaan dari masing-masing ras, tetapi saya memberitahu Anda karena, entah bagaimana, saya tahu Anda akan memerlukan informasi ini di masa depan dan saya tahu Anda akan dapat menangani itu. Petik 2. Dia menghela nafas berat yang sepertinya mengandung sedikit jiwanya. Apakah kamu percaya pada dewa?